Bu, mana gue? Iya. Bu sini dulu. Gi, masukin film Gi. Sila sih dulu. Gak apa-apa kan kotornya? Gak apa-apa. Sok, Bu. Tadi Ibu cerita ya. Ibu nanti cerita. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kadias. Jadi kebetulan Ibu Eti ini beliau ada proses pembelajaran sama dengan saya, pentafakuran ngaji rasa Allah, jadi pentafakuran. Nah, beliau kebetulan kecerdasan rohaninya luar biasa. Nanti audiens bisa simak penjelasan apa yang dilihat oleh Ibu Eti. Oke, ikuti terus perjalanan kami di Tridaya Sakti Sasak 3, proses pentafakuran makam tertua dan pohon tertua. Nanti penjelasannya dari Bu Eti. Bu Eti akan melihat seperti apa. Oke, sahabat Kandias. Oke, Bu. Aku melangkah di jalan sunyi, mencari cahaya sang ilahi. Jejakku lama sulu di bumi, menyinari hati, teguhkan diri. Menjelajahkan Dias, menapaki iman, menghormati guru, warisan zaman. Dekat dengan Tuhan, jiwa pun kuat. Setan menjauh, tak lagi berani mendekat. Di langkah ini ku temukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kadias, ketemu lagi di perjalanan channel Kadias 25. Kali ini subhanallah satu penghormatan buat Kadias 25. Saya dipertemukan oleh para sesepuh sinilah. Jadi saya coba buka tabir Tridaya Sakti sama Kampung Sasak ya Pak ya, Bu ya. Kampung Sasak. Saya didampingi sama Ibu Tri, Ibu Eti siapa Bu? Ibu Astuti ke beliau luar biasa di sini, jadi sebagai aktivitasnya untuk di Kampung Tridaya Sakti merupakan figur masyarakat lah, jadi sahabat Sekendias. Dan ditemani nih sesepuh saya, kakak saya dari Solo, dari kalau tidak salah, dari Wonogiri. Kalau saya tarik garis keturunan beliau dari Surakarta, Kesunan Surakarta. Kemarin di episode keberapa juga saya didampingi oleh saudara saya dari Surakarta, dan Bu Eti ini saudara saya dari Cirebon. Kalau saya tarik sejarahnya, beliau dari Pangeran saya bagi Mbah Sangkan Guku Sangkan Cirebon Girang. Jadi ke beliau sama pembelajarannya, jadi pembelajaran tauhid, sama juga Pak Sidik juga ada kemampuan ke arah sana. Jadi kita sama-sama kolaborasi lah ya, jadi sama-sama pembelajaran ketauhidan. Jadi begitu sahabat Kandias, ikuti terus di dalam perjalanan kami di makam Tridaya Sakti Kampung Sasak 3. Jadi rencana kita ada beberapa makam yang kita akan kupas untuk para sesepuh, para leluhur, para ulama Nusantara yang ada di Tambun sini. Yang saya dengar ada di sini ada Syekh Zainal Abidin ya Pak ya. Ada Zainal Abidin ya Bu ya. Jadi kemungkinan di episode besok kita kupas di Syekh Zainal Abidin. Kebetulan untuk perizinannya ada Ibu Eti, beliau sesepuh di Tridaya Sakti. Oke sahabat Kandias, tidak berlama kita eksplor ke makam Sasak 3 ya Bu ya. Oke. Nah mungkin ini agak berbeda nih sahabat Kandias, ada sumber apa namanya, narasumbernya. Jadi
luar biasa ya, insya Allah ya Ibu Eti juga punya kemampuan ke sana juga Pak Sidik dari Surakarta. Mari Bu, silakan Bu. Menurut kecerdasan rohani saya, kira-kira ada sesepuh ulama di sini apa tidak, nanti saya akan bersila di lokasi yang kita temukan nanti. Bu, silakan Bu. Lumayan Bu ya. Bu Eti ya. Cuman di sini agak bersih memang. Oh. Ibu tuhnya buka nggak itu yang jalan? Oke. Bu Eti, Iya Pak. nanti bersila sama saya ya Bu. Siap. Jadi sahabat Kandias, jujur ini sebagai pembelajaran kami. Kebetulan Bu Eti juga dalam proses pembelajaran keimanan, tauhid. Jadi penggalian pelajarannya kecerdasan rohani. Jadi saya didampingi oleh kameramen juga Yogi sebagai anak saya, juga pelajarannya sama tauhid. Dan belum lama ini Ibu Eti juga mengikuti pembelajaran ketauhidan dalam mengolah rasa Allah. Oke, ikuti terus. Ntar ya Bu, kayaknya di sana deh Bu. Bu Eti kalau ada pengalaman silakan ceritakan Bu. Kalau setahu saya sih di sini Pak Bambang sebetulnya yang paham pengalamannya di sini. Enggak, kalau cerita misalnya ada cerita mistis apa? Pernah. Pernah dulu tuh lagi tahun berapa ya? Ini ada cerita ya, dulu saya baru tinggal di sini ya, tahun 2000 kalau nggak salah ya. Tahun 2000 itu ada cerita di sini di dekat makam sini. Dulu saya tidak tahu kalau ini bahwa di tengah-tengah kampung ini ada makam Pak. Waktu saya baru tinggal di sini. Nah, tapi tidak ada cerita, ada penjual sekoteng. Dulu tuh ada penjual sekoteng. Jadi pada saat tengah malam biasa teng-teng-teng gitu ada yang membeli. Ternyata yang membeli itu perempuan gitu, beli perempuan. Ternyata dia di tengah-tengah sini Pak. Pas sadar bahwa membayarnya itu pas dilihat daun. Ini ceritanya ya, cerita dari warga sini, gitu Pak, yang saya dengar seperti itu. Jadi kita pengen tahu aja sih sebetulnya. Oke, jadi sahabat Kandias, jadi historinya yang jelas secara budaya Nusantara, astral di sini. Kalau dengar ceritanya Ibu Eti, berarti jenisnya kuntilanak ya. Tapi kita buktikan nanti rumahnya di mana. Tapi saya pastikan nanti di sini ada ulama Nusantara apa tidak. Yang jelas di setiap makam adalah selalu ada ulama-ulama yang notabene-nya tidak diketahui oleh masyarakat umum. Oke, ikuti terus ke dalam area pemakaman Tridaya Sakti Sasak 3. Oke Bu, jadi sahabat Kandias, nanti saya akan tafakur dengan Ibu Eti ya. Jadi kelebihan beliau nanti translator apa yang bisa dilihat oleh Ibu Eti akan coba utarakan untuk para audiens channel Kandias 25. Tapi saudara family Ibu belum ada yang dimakamkan di sini ya Bu ya? Belum Pak. Belum ya. Kita survei dulu ya Gi, Bu. Ya. Oh, sana Gi. Sahabat Kandias, kalau pemakamannya sih cukup terawat sih. Pak Bambang namanya disebut gak apa-apa kan Pak? Jangan
Ini sahabat Kanias, sebetulnya saya tidak apa, pertemuan saya dengan Ibu Eti itu tidak sengaja. Kebetulan beliau beliau ada konsultasi dan ternyata beliau ini dari Cirebon. kalau dari perjalanannya sejarahnya dari Cirebon, tapi yang saya pahami, yang pernah saya lihat secara kerohanian, kecerdasan rohani, beliau dari Prabu Siliwanginya, dari Mbah Kuwu Kusangkan. Sangkan Cirebon Girang. Nah itu sebetulnya hampir sama dengan saya, cuma kalau garis saya dari kakek, dari kesepuan, nah ibu nih satu garis dengan ibu saya dari kerajaan Galuh. Nanti kita kupas semua perjalanannya seperti apa. Di sini Pak Bambang nih rumahnya Pak. Itu dipotong, maksud itu jangan, nggak usah dimasukin Gi. Gi ada yang bukan. Maju terus Gi. Ini cukup tua nih sahabat Kandias. Jadi saya sering cerita Bu, kalau saya perjalanan saya masuk hutan kah, masuk makam keramat, masuk makam angker, itu patokannya pohon ini Bu. Jadi kebanyakan masuk astral itu entah jin entah setan itu biasanya suka rumahnya di sini. Nah seni saya akar nimbang tuh berasal dari seperti ini, rumah-rumah mereka kita angkat seperti itu. Sepertinya ini pohon sudah ratusan tahun ya Iya, Pak ya? betul. Nah, sudah ratusan tahun. Bu Eti silakan duduk di mana Bu Eti? Sidik. Gi, sana Gi. Di balik sini Gi. Di balik sini Pak, dari sini. Bu,
Mana Bu Eti? Iya. Bu sini dulu. Gi, masukin film Gi. Sila situ. Gak apa-apa kan kotornya? Nggak apa-apa. Oke. Tadi Ibu cerita ya. Ibu nanti cerita. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kandias. Jadi kebetulan Ibu Eti ini beliau ada proses pembelajaran sama dengan saya, pentafakuran, ngaji rasa Allah, jadi pentafakuran. Nah beliau kebetulan kecerdasan rohaninya luar biasa. Nanti audiens bisa simak penjelasan apa yang dilihat oleh Ibu Eti. Oke, ikuti terus perjalanan kami di Tridaya Sakti Sasak 3, proses pentafakuran makam tertua dan pohon tertua. Nanti penjelasannya dari Bu Eti. Bu Eti akan melihat seperti apa. Oke, sahabat Kandias. Oke, Bu. Niatnya sama-sama ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, pasrah jiwa raga abdi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kosongkan Bu, hanya ingat sama Allah, hanya ingat sama Allah. Kalau ada berwujud, takbir 3 kali. Mulai lagi, ya Allah, ya Allah. Yuk.
Sahabat Kandias, ini akar nimangnya nggak ada Gi. Jadi Pak Babang ini pohon apa ya Pak? Kalau di sini Pak, benda ya. Jadi sahabat Kandias, ini pohonnya cukup tua. Menurut kecerdasan rohani ya, walau alam, yang namanya perjalanan roh itu beda-beda. Ini kurang lebih dari 1800-an ini. 1800 sudah berdiri Bu. Jadi 1808 ini sudah ada makam ini. Ini yang tua nih gini. Saya nggak tahu karena bingnya nggak ada nih. Ini agak lumayan. Nah, sahabat Kandias, kita coba tanya nih dengan Bu Eti. Apa Bu? Sama nggak? Saya dulu semakin gemetar, terus Tapi maaf, kayak Ibu semakin selama dingin. ini nggak muat kan? Enggak, Enteng-enteng aja kan? enteng. Jadi luar biasa saat pembelajaran keimanan itu sendiri. Ya minimal saya sudah tahu lah. Jadi tidak ada yang ditakuti di dunia ini, hanya kepada Allah. Jadi dimanapun kita berada, baik itu di kuburan, di hutan, kalau kita berpegang kepada Allah, tidak ada makhluk apapun yang bisa menyentuh kita. Apa yang Ibu rasakan? Ada yang dilihat nggak? Ini yang saya tahu, yang saya rasakan, di sini ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek kayak rasa minta pengen dikunjungin gitu Pak, kayak pengen didoain gitu, seolah-olah seperti itu. Ya. Saya sekilas ngupas sejarahnya desa Trijaya Sakti ya Bu. Tridaya Sakti. Saya mengupas Trijaya Sakti, saya dengar cerita dari bab suaminya Ibu Eti nih, sahabat Kandias. Jadi ada di sini perjalanan ulama Nusantara yang namanya Syekh Zainal Abidin. Saya coba bertafakur nyambung di sini, padahal makamnya nggak di sini Pak, Bu. Makamnya nggak di sini. Jadi setelah biasa kalau saya pribadi tidak akan mengupas wujud, bentuk seorang ulama kah, apa itu jin apa setan, terkecuali diminta oleh keturunannya saya bukakan takbir. Tapi kita gali dari Ibu Eti. Kebetulan pelajaran kecerdasan rohani, beliau lagi menggali ke sana. Kalau saya justru kegiatan saya channel Kandias itu mengupas sejarah sekaligus pembelajaran kecerdasan rohani, keimanan. Nah kebetulan beliau juga belajar belum lama ya Bu. Jadi saya dipertemukan sama Bu Eti belum lama. Jadi beliau luar biasa, ternyata mempunyai kemampuan yang cukup hebat kalau mau digali, dipoles kecerdasan rohaninya. Jadi beliau tadi ngelihat apa Bu, nenek-nenek ya? Iya, seorang perempuan yang cukup tua, kayaknya usianya udah hampir ratusan tahun juga Pak, sepertinya. Ibu pernah dengar nggak? Tadi Ibu cerita di awal pembukaan, ada seorang perempuan yang suka ganggu. Itu bisa berubah nggak? Nggak ya? Cuma hanya ada seorang sosok wanita ya? Yang saya tahu yang namanya jin atau setan pasti dia bisa berubah. Itu. Jadi pasti dia berubah. Maaf, saya sedikit kupas. Kenapa saya sila di sini? Basic perempuan itu adanya di sini. Kemungkinan loh sahabat Kandias, sosok wanita itu sebetulnya usianya sudah tua gitu. Dan sosok itu sudah tua. Ya tadi kalau kemampuan setan dan jin itu diberikan sama Allah luar biasa sihirnya, jadi dia bisa berubah seperti apa, wanita kah, muda, tua, seperti itu ya. Kemungkinannya seperti itu. Jadi sayang makamnya ini nggak ada binnya Bu. Kalau ada binnya bisa kita lacak sebetulnya. Terus apa lagi Bu? Di sini ada macan. Yang saya lihat nih dari tadi ada macan, ada beberapa, agak lumayan serem juga, serem dan menakutkan.
Oke. Jauh apa mendekat? Ada jarak kah? Kalau yang saat ini sudah agak menjauh. Ya. Tadi seolah-olah dia mau menyambut kita, maksudnya ada apa gitu. Ada apa gitu. Seolah-olah seperti itu. Oke, sahabat Kanias. Tugas saya adalah menemukan seorang ulama, para sesepuh yang mensiarkan agama tentang keimanan, tentang keislaman di daerah sini. Mungkin ada sosok ulama di sana, seorang ustadz yang notabene-nya secara kacamata masyarakat tidak menampakkannya, tetapi pengaruh terus sejarah beliau untuk mensiarkan Islam di daerah sini ada. Kita mutar ya Bu ya. Oke sahabat Kanias, kita ikutin. Mudah-mudahan tadi pas saya tafakur dengan Ibu Eti ada yang tertangkap di balik sana. Yang sesuai tadi Pak Ibu Eti diceritakan, ada seorang nenek sama seorang macan. Kalau bagi saya bukan macan, tetapi kalau kita gali secara kerohanian, secara murni, itu sosok laki-laki atau sosok perempuan Bu, yang usianya sudah ratusan tahun, karena mereka belum hijrah masuk ke, belum sempurna di keimanannya Bu. Jadi di Pulau Jawa ini setelah runtuhnya Kerajaan Galuh oleh Kesultanan Cirebon, itu agamanya masih Hindu, dan di sana pelajaran ilmunya dari Prabu Siliwangi. Nah, kalau saya melihat mereka, saya akan sempurnakan. Jadi mereka berbentuk seperti itu bukan berarti menakut-nakuti, justru dia senang bisa diperlihatkan dengan harapan mendoakan amal ibadahnya, seperti itu sahabat Kanias. Jadi konten kami sekaligus mendoakan para saudara seiman, para sesepuh kita, ulama kita, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah, ditempatkan di tempat arsy Allah, dan untuk semua saudara-saudara seiman mendapatkan pertolongan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir nanti. Oke, kita ikut terus melalui kecerdasan rohaninya Ibu Eti. Ibu tadi ngeliat di mana jarak di belakang apa di depan? Kalau saya sih melihat tadi di depan. Depan, berarti di sini ya? Iya. Ya, sahabat kan dia. Ibu ada rasa takut sekarang? Enggak. Jadi sahabat Kanias, Ibu Eti itu sebetulnya sebelum ketemu saya, beliau konsultasi dengan kemampuan rohaninya. Beliau ini sensitif dulunya, gak boleh masuk ke arena kuburan, tempat-tempat angker, dia mudah kemasukan ya Bu ya. Tapi luar biasa, kejar paket selama 1 minggu beliau belajar tafakur. Itu merupakan evaluasi buat saya. Ternyata beliau nyaman-nyaman saja sekarang. Oke. Ibu ada di sana tadi Bu. Iya, ada yang kuburan tua sebelah sini nih. Enggak asli Bu, Ibu sekarang udah tenang. Enak. Alhamdulillah. Gi sana Gi, ternyata Gi. Kalau yang di sebelah sana Pak, boleh di sebelah sana maksudnya. Kan tadi udah di sini. Bus, saya siap. Sahabat Kanias, biasa kalau saya masuk kuburan pasti dikawal oleh kucing. Sekarang kucingnya kucing coklat nih. Masya Allah. Assalamualaikum. Lapar? Udah makan? Udah makan? Udah makan? Gi, bagus kucingnya tuh Gi. Iya, kucingnya cakep banget. Bus. Iya. Sini. Yuk ini. Buat Kanias. Secara biasa saya
agak ini Bu. Ya. Oke. Yang ini kan Bu, yang sebelah mana Bu? Bukan, sebelah sana Pak. Mana? Di sebelah sana. Oh. Maksudnya ini kan tadi arah ke kiri, ini arah sebelah kanan Oh. gitu loh. Gerbangnya kan sini ya? Enggak, gerbang sana. sana. Iya, di sana. Sahabat kan dia mudah-mudahan ada yang keterima ya dalam ini ada makam baru nih. Sebelah mana Bu? Gerbang sana ya Bu ya? Iya. Sana ya? Ke sana, Iya, ke sana. Iya. Sini Pak. Jadi sahabat Kanias, kita ikutin apa yang menurut Ibu Eti ada sesuatu hal yang perlu kita gali, terutama kekuatan secara medisnya ya. Jadi mudah-mudahan tetap harapan saya di konten saya, walaupun ini konten hiburan, kalaupun ada penampakan yang bisa diterima oleh kamera kami, acuannya adalah atas izin Allah, mudah-mudahan atas ridho Allah, untuk pembelajaran keimanan kami bertiga, Yogi, saya dengan Ibu Eti. Ikuti terus. Sebelah sana ya Bu ya? Ibu udah bagus Bu, subhanallah. Sini Pak. Mana? Oh, iya. Ikuti terus Gi. Kita coba nanti di sebelah sana ya Pak ya. Boleh. Gak ada rasa takut gitu nggak Ibu? Tenang. Ya, alhamdulillah. Makin kesini saya makin tenang Pak. Iya. Itulah berarti keimanan Ibu sudah. Oh, yang makam sebelah ya? Iya, sebelah maksudnya. Jadi berarti ini makam ada 2 ya Bu ya? Ada 2. Oh. Ini agak bau-bau Ya. melati. Sepertinya ada cewek cantik Pak. Ya. Ya, walaupun mereka ada tidak akan mampu lah Bu. Jadi yang jelas ada radius lah kita dengan mereka. Sebelah mana Bu? Ya, sini Pak. Mana sini? Sebelah mana? Jadi sahabat Kandias, makam ini dibagi 2. Tapi menurut kecerdasan rohaninya Ibu Yati, coba kita lihat yang makam yang seberang, yang keduanya. Sebelah mana Bu? Di sana ya? Bambu tuh Bu. Apa sih di depan sini? Mana Bu? Menurut Bu Eti mana? Saya ikut Bapak Memang saja. nih Gi.
Ada nimangnya gini. Heeh. Tapi Ibu pernah dengar yang orang-orang jarah suka jarah ke sini ya? Bu Eti. Bukan ke sini Pak, sebetulnya yang ziarah itu ada makam. Tapi tapi di sebelah. kata Bapak suka juga ada yang jarah Oh, di iya. sini katanya. Cuma Sepertinya sih. makanya saya mau cek. Cuman tidak tahu sebelah mananya ya. Tapi kurang berat sini ya Gi ya. Bagus yang di sana ya Gi ya. Gigi sini Gi. Sini Bu. Oh. Oh, ini rumahnya Bu. Hayati. Ini Bu. Saya coba ya. Gi. Oh, Oke, sahabat Kandias. Jadi saya tidak akan pernah cerita karena ini mengenai orang lain ya Bu ya. Jadi saya hanya sebatas kewajiban saya sebagai saudara seiman mendoakan mudah-mudahan almarhum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan, dimuliakan di alam barzahnya. Tugas terpenting adalah itu. Oke. Ibu bisa lihat ya? Mau sila? Enggak, udah cukup. Cukup. Oke, sahabat Kandias, kita tutup di sini gua lagi. Sini Bu, sini. Oke, sahabat Kandias, terima kasih sudah mengikuti episode kami di Tridaya ya. Tridaya Sakti. Tridaya Kampung Sakti, Sasak 3. dengan dengan Ibu Eti sebagai masih sesepuh sini lah. Jadi beliau aktivitasnya luar biasa di kegiatan desa, baik itu desa, kecamatan, aktivitas di dinas sosialnya seperti itu. Dan kebetulan kemampuan beliau yang menurut saya luar biasa, jadi tidak kalah dengan kaum lelaki, tapi beliau kecerdasan rohaninya luar biasa. Oke, sahabat Kandias, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa like, subscribe, like, comment, and share-nya. Bu, ada pesan-pesan apa Bu? Oke, pesan-pesannya intinya kita sebagai manusia jangan pernah takut yang namanya setan. Tadi yang disampaikan sama Pak Dirman luar biasa. Saya juga diajarkan bagaimana caranya menjadi rohani yang bersih, ya, pemikiran yang positif, pemikiran juga yang bersih. Jadi kalau misalkan kita punya rasa takut, itu artinya masih punya setan. Ya Pak ya, betul ya Pak ya. Saya terima kasih kepada Pak Dirman, Pak Sudirman yang hari ini
hadir di tengah-tengah kita, tentunya di wilayah Desa Tridaya Sakti, Kampung Sasak 3. Nah, wilayah saya deket sama pemakaman ini. Mudah-mudahan next berikutnya kita bisa ke makam-makam yang lain. Kita akan kupas tuntas ya Pak ya. Jadi kali ini saya hanya berkunjung ke makam yang notabene ceritanya angker, yang ada sosok perempuan yang selalu mengganggu, menampakkan ke warga setempat. Mungkin nextnya saya ngupas tentang sejarah para aulia yang ada di kampung sini. Yang sudah pernah dengar adalah Syekh Abdul Jailani. Syekh Ahmad Jailani. Jailani, Ahmad Jailani. Bukan. Zainal Abidin. Zainal Abidin. Subhanallah, Zainal Abidin adalah kakek saya buatkan dia. Beliau dari kesepuan, namanya sama, tapi ini Syekh Zainal Abidin. Insya Allah kalau Allah berkehendak saya akan kupas sejarahnya dengan Ibu Eti karena beliau sesepuh sini. Jadi atas izin Allah, atas izin semua, kita diberikan kemudahan. Bagi saya menambah ilmu buat saya, buat kameramen saya, anak saya Yogi, juga Ibu Eti yang belum lama belajar tentang pembelajaran tafakur, bagaimana mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya menggunakan kolbu. Disitulah tidak ada hak, tidak ada yang berani, tidak ada yang mampu untuk mendekati apapun, baik itu jin, setan, dan sebagainya. Tugas kita adalah ke makam untuk mendoakan semudah-mudahan para almarhum diterima amal ibadahnya ya Bu. Amin. Tidak Amin. itu. Jadi justru kita bagaimana memerangi sifat-sifat syirik, apalagi musyrik ya Bu ya. Oke sahabat Kamilas, terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan kali ini, luar biasa spesial buat saya karena Ibu Eti mau mendampingi saya dalam acara Sang Penjelajah Kandias 25. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat sahabat Kandias. Jangan lupa ibadah malam, sholat tahajud. Oke. Jadi dah Ki. Ya. Itu waktu gak apa-apa Bu, masih on nih ya Bugi ya. Waktu kasus orang diperlihatkan perempuan itu di tahun berapa Bu? Tahun 2020. Oh, Tahun 2000. Berarti itu benar gitu. Jadi tahun 2020, sorry, tahun 2000. 2000 ya? Tahun 2000, bukan 2020. Tahun 2000 pertama saya tinggal di Sasak 3 ini. Pak Bambang sampai ikut sama Pak. Hah? Kenapa? Udah. Masih lanjut terus. Pak Bambang nggak mau masuk.